Struktur dan skala upah di dalam pasal 21 ayat 1 PP 36, junto pasal 92 ayat 2 Undang-Undang 11 2020 disebutkan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ini norma yang sama sekali berbeda dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 13 2003. Kalau di dalam pasal 92 ayat 1 Undang-Undang 13 2003, kalimatnya begini, pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Yang menjadi menarik dan menurut saya adalah salah satu bentuk tercerabutnya hak-hak teman-teman buruh dikarenakan struktur dan skala upah itu tidak lagi disusun berdasarkan masa kerja. Jadi frase masa kerjanya itu dihilangkan sama sekali. Bayangkan kalau kawan-kawan buruh bekerja 10 tahun, 20 tahun, tidak akan lagi diperhitungkan dalam penyusunan struktur dan skala upah itu. Yang diperhitungkan sekarang itu hanya soal kemampuan perusahaan dan produktivitas. Jadi kendati pun kawan-kawan bekerja 20 tahun, 30 tahun, tidak akan ada artinya karena satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan struktur dan skala upah itu adalah kemampuan perusahaan dan produktivitas. Nah, penghapusan klausul masa kerja inilah yang menjadi salah satu hal yang mestinya jadi perdebatan kita bahwa memang PP ini melegitimasi soal upah murah tadi. Soal masa kerja, di dalam PP masa kerja tidak dimasukkan lagi sebagai elemen penyusunan struktur dan skala upah. Meskipun di dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 di PP 36 2021 ini ya memang menyebutkan soal pendidikan, keterampilan, pengalaman sebagai faktor yang pertimbangkan, tapi sama sekali tidak menyebut soal masa kerja. Kalau kita kembalikan ke kawan-kawan buruh misalnya, apakah penyusunan struktur dan skala upah, kalau struktur itu kan menyangkut tinggi rendahnya ya, sementara skala itu besar kecilnya. Kalau pertimbangan masa kerja tidak dijadikan satu elemen penyusunan struktur dan skala upah, apa implikasinya? Saya pikir kawan-kawan buruh bisa menjawab. Ya mereka yang kerja 30 tahun dengan mereka yang bekerja 2 tahun itu sama. Tidak lagi dipertimbangkan di dalam penyusunan struktur dan skala upah itu salah satu implikasi yang menurut saya ya jelas-jelas adalah politik upah murah. Nah, hal yang lain dalam soal struktur dan skala upah termasuk juga soal peninjauan upah secara berkala, diatur dalam ketentuan pasal yang berbeda di dalam pasal 48. Jadi kalau kawan-kawan membaca Undang-Undang 13 2003, soal peninjauan ya atau evaluasi terhadap upah itu kan dimasukkan dalam satu pasal yang sama. Nah, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu termasuk di dalam PP 36 2021, peninjauan upah secara berkala itu dibuat terpisah. Artinya apa? Kalau kita baca secara normal, pemisahan antara penetapan struktur dan skala upah dengan peninjauannya itu berarti tidak ada urusan lagi antara penyusunan struktur skala upah dengan peninjauan itu. Padahal kalau kemudian kita lihat semangat di dalam Undang-Undang 13 yang menegaskan keterkaitan antara kewajiban mengatur struktur dan skala upah dalam satu rumusan pasal dengan keharusan melakukan peninjauan secara berkala, karena memang dianggap itu satu paket. Yang namanya struktur dan skala upah, coba bayangkan, kita pakai hitungan yang sederhana lah. Kalau struktur dan skala upah itu ditetapkan hari ini tanpa menyebutkan bagaimana waktu proses peninjauannya, maka bisa saja struktur dan skala upah yang ditetapkan tahun ini 10 tahun yang akan datang juga akan tetap sama. Apalagi kalau UMP-nya juga kalaupun naik juga naiknya tidak terlalu signifikan begitu. Ini menandakan jika peninjauan upah berkala dipisahkan dari kewajiban perusahaan untuk menentukan struktur dan skala upah. Padahal kalau kita pakai desain, ya ini nyambung sebenarnya. Kenapa masa kerja itu dihapuskan? Karena tidak ada lagi soal pengaturan dalam satu pasal yang sama ya antara struktur skala upah dan peninjauan. Karena kalau dia masih menggunakan masa kerja, otomatis setiap tahun kan mesti diperbarui ya. Karena masa kerja itu dihapus, maka otomatis pasalnya pun adalah pasal yang berbeda. Padahal kalau saya mestinya ya sama persis dengan desain Undang-Undang 13 2003. Peninjauan upah itu secara berkala itu harusnya satu paket dengan pasal
penyusunan struktur dan skala upah. Pertanyaannya, jadi kalau begitu kapan peninjauan upah itu dilakukan, kan begitu pertanyaannya. Dalam PP berdasarkan PK, PP atau PKB, kalau kemudian posisi tawar buruh lemah, maka kemungkinan hanya akan diatur dalam PK dan PP. Tidak akan diatur di dalam PKB misalnya. Coba, peninjauan itu hanya akan dilakukan di dalam PP, di dalam PK, perjanjian kerja, yang secara personal keperdataan, atau di dalam PP yang secara subjektif perusahaan, atau PKB. Pertanyaannya, kalau kemudian posisi buruh itu lemah, maka kemungkinan hanya akan diatur dalam PK dan PP. Apa akibatnya? Yang namanya PK dan PP, domainnya adalah domain perusahaan. Yang membuat PK dan PP-nya perusahaan, yang mengeksekusi PK dan PP-nya perusahaan. Otomatis kalau yang buat PP dan PK-nya adalah perusahaan, logikanya ya tentu akan menguntungkan pengusaha kan. Sementara kalau kita bicara soal PKB, mestinya ada ruang partisipasi teman-teman buruh untuk berunding dengan pengusaha. Ya kendati pun itu diatur atau diperintahkan peninjauan itu dilakukan berdasarkan PK, PP, dan PKB, tetapi ya lagi-lagi soalnya tadi, kalau posisi buruhnya lemah ya, maka kawan-kawan buruh juga sebenarnya punya kewajiban ke depan bagaimana membangun serikatnya jauh lebih kuat, bukan hanya secara internal, sembari juga bagaimana membangun konfederasinya secara kuat pula, termasuk juga solidaritas antara teman-teman serikat atau antara federasi atau antara konfederasi. Ke depan, prinsip yang mesti ditanamkan bahwa ya tidak boleh lagi ada batas antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Karena yang namanya buruh, apapun jenis kelaminnya, apapun pekerjaannya, dia suku apapun, agama apapun, ya tetap sama. Prinsipnya sama dengan buruh. Punya masalah yang sama, punya problematika yang sama. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyatukan apa yang menjadi tugas-tugas kawan-kawan buruh ke depan untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing.